Kan Islam ke Spanyol, lalu dari umat yang kita kenal itu minal aidin wal faizin. Hati-hati apa adalah Bapak Ibu sekalian, kita diberi amanah Mas Dodi untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan SNP. Nanti jenius kabeh SNP. Bapak Ibu sekalian, kita sama-sama tahu bahwa SNP itu selalu berubah, gitu ya. Standar yang harusnya jadi patokan tetapi berubah kan ya. Yaitu apa? Hanya di Indonesia ya. Ini kalau itu prestasi lah, berubah itu prestasi. Baiklah Bapak Ibu sekalian ya. Langsung ya, begini. Jadi laptop ini setua tadi ya, respon ini lambat pada rusak juga. Jadi Bapak Ibu, SNP Standar Nasional Pendidikan itu adalah minimum requirement, apa? Tuntutan minimal yang harus dipenuhi, oleh satuan pendidikan ataupun semua pemangku kepentingan untuk mengelola dan menyelenggarakan pendidikan. Jadi kalau semua produk, baik produk itu berupa barang maupun jasa ataupun layanan ya, produk barang, jasa ataupun layanan itu pasti punya standar. Di Indonesia namanya SNI ya, Standar Nasional Indonesia. Ngawur. Industri, standar nasional industri. Jadi helmnya namanya SNI, itu bukan standar nasional Indonesia loh. Standar nasional industri itu ya. Ada juga sidananya istri. Iya, istri. Itu. Jadi helm itu apa lampu kayak gini itu boleh mencantumkan SNI apabila minimal hidup 9.000 jam. Jadi nek gawe provisionan menciptakan lampu iso urip 100 jam itu baru ditulis SNI. Nek kadang hidup kadang mati ya kadang gini. Iso SNI. Itu. Nek helm itu boleh dikasih tulisan SNI itu kalau mampu menahan benturan berapa momentum bisa lupa. Nah, lalu khususnya di layanan pendidikan itu kita punya namanya Standar Nasional Pendidikan. Itu bagus ya. Standar Nasional Pendidikan itu gunanya untuk memberikan jaminan kalau setiap orang Indonesia ketika mendapatkan pendidikan pasti mendapatkan layanan segini. Segini itu adalah ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan. Nah, itu Bapak Ibu, posisinya itu seperti ini Bapak Ibu ya. Standar kompetensi lulusan itu adalah spesifikasi produk. Jadi randuwe pointer ya mesti. Jadi orang modal itu apa yang bersih. Tegas. Mantan Mas, saya gini aja. Kalau saya gue pengeras masih kuat. Jadi rekan-rekan semua, standar kompetensi lulusan itu adalah standar atau kualifikasi minimum produk dari sebuah perusahaan. Perusahaannya namanya sekolahan. Ya. Sekolahan itu namanya pabrik murid. Ya. Murid itu lulusan harus minimal bisa seperti ini. Sehingga ini saringan terakhir. Ya. Seperti polisi itu ya harusnya sekian. Misalnya seorang polisi harus bisa mampu ini. Misalnya kalau sabuk hitam pasti ngarat foto itu sekian, harus mampu kecepatan sekian, minimal pusat sekian, itu sudah ada. Ini namanya kompetensi lulusan. Lalu untuk menghasilkan ini
Ini produk ya, output lah, ini output, ini proses. Proses itu di dalamnya yaitu ada isi, proses, penilaian. Isi itu konten yang dijejel ke loh. Konten muatan pelajaran yang dijejel ke. Proses itu bagaimana jejel ke ini supaya muncul kompetensi. Penilaian itu bagaimana cara menilai apakah sudah sesuai spek lulusan belum. Jadi ini muter tadi. Nah, untuk menjamin ini muter, maka perlu ada supporting. Supportingnya adalah sarpras yang bagus, PTK, ya, pendidikan tenaga pendidikan, lalu pengelolaan, ya. Nah, ini supaya ini berjalan baik, jerbasuki mawa panas, gitu kan? Standar pembiayaan perlu supporting biaya, gitu ya. Gitu. Nah, jadi anehnya seperti itu. Cara pandangnya seperti itu, Bapak. Nah, cara memproses ini sampai nanti Mas Raiso cek-cek. Ya ini sisan orang yang bantu sisan. Kok sisan? Masuk apa ini nganggung betul ya. Soal apa itu sisan jadi pas. Ini sudah apa coba Yusuf Mansur ya? Yusuf Mansur itu transaksional. Kalau transaksional itu ya hanya mendapatkan apa yang saudara niatkan itu. Ya malu dunia. Sehingga sekarang malah bingung miskin ini. Lanjut ya. Jadi supaya membuat standar ini, bagaimana sih cara nyusunnya itu? Identifikasi asesmen kebutuhan. Gawe tim biasa ini, tak dunia ini, tak dunia ini. Buat tim mengidentifikasi, tim perumus, tim penjurumus. Apa ada saling sini itu? Belajar, diskusi, kajian akademik, dibahas, telaah, uji publik, persetujuan, harmonisasi ini di apa biro hukum ya, lalu dikesahkan gitu ya. Kira-kira seperti itu. Timnya itu BSKP saya ganti ya BSKP gitu. Badan kebijakan ya. Prof Tani Baharudin, saya baru mengucapkan selamat Mas. Itu mendikasih Mas. Lalu dari kemudian lembaga yang relevan, badan regulasi, unit utama dan respect dan kabidasmen efisien dan praktisi. Oke. Iki wong-wonge, iki wis mau. Nah, ini Bapak Ibu yang dikembangkan prinsip-prinsipnya ini ya, standarnya kan ini ada. Ini prinsip-prinsipnya Bapak Ibu umum, jangan holistik, menyeluruh, fokus, inklusif, inisiatif, ringkes. Nah, ini Bapak Ibu, yang ini ternyata juga mengalami perubahan. Ini perubahan banget dari ini. Perubahan terakhir ini saya kumpulin. Ini SKL, ini jadi ini udah contoh dari Permendikbud nomor 10 tahun 2025. Pun macam jujur ngomong apa bedanya dengan yang sebelumnya? Kalau dia ini hanya profil pelajar Pancasila 6 tahun, saya ini dari baru, dari 6 jadi 8, jadi jadi menteri, paling tidak bisa nambahin urut. Enak namanya, tapi jadi menteri, nambah urut. Dia kalau nambahin jadi 6, jadi Songo, jadi presiden. Standarisi, ini jadi untuk data itu. Ini perubahannya apa dulu ya? Kalau waktunya kan pendek, jadi kalau pengen mantan ini kita tuh membedah SMP gitu loh. Dia saya ini perbedaannya di mana gitu loh. Pengen tak sempat, ini diasumsikan wis wasdol atau mana? Luar jadi bedanya nanti buat ya ditambah biar
profil pelajar Pancasila ada 6, ya ini tambahi loro. Nah, apa itu? Sehat. Oh, itu dulu. Lalu standarisi Permendikbud nomor 12/25. Padahal sadarinya bagi asik ro Mas Gibran. Seneng ora Gibran ora Gibran. Ada gitu ya. CP disederhanakan lagi oleh Pak itu Pak Mukti gitu ya. Lalu standar proses juga anjir gris nih clear. Ini dengan PM mana loh? PM dan jadi kita cocok berarti rasanya itu model ini siapa yang itu pelaku sih kok dasar hukumnya gawe yang mana loh? Itu yang ngapain kalau ini bisa cerdas. Jadi misalnya poligami itu kalau maksimal 4, kalau pengen nambah 7 kalau sih intinya pesan jadinya kalau pengen jadi seperti itu terus ada menguasai paling penak namanya tinggal sindiran atau memang terjadi? Oh terjadi. Fungsinya dari politikus itu tuh, memang seperti itu. Jadi ya dunia memang seperti itu, tidak selalu orang baik itu mendapatkan kebaikan gitu. Orang baik itu biasanya makin mendapat kemalangan karena saking baiknya tadi dimanfaatkan gitu ya. Didolimi. Jadi seperti itu ya. Lalu standar PN masih tetap tahun 2021. Standar pendidikan kayak mikir ini belum diperbarui lagi. Sudah saya mau tenaga gitu ya. Dulu ya. Lalu sarpras mau ini pengelolaan ini Bapak Ibu. Ini pun standar sarpras ini pun sekarang menjadi absurd. Karena apa? Praktek-praktek pendidikan itu definisi kelas itu sudah berubah. Ya dulu kan ruang kelas kan ini. Nah, sekarang itu banyak sekolah-sekolah apa itu alam sekolah itu kan sekarang sarpras tidak penting gitu loh, karena kalasan yang isar ngecepuan apa kita itu kan kadang di pinggir kali gitu kan. Nah, jadi definisi kelas itu sudah berubah sehingga sarpras itu sekarang kalau diaplikasi tidak masuk hitungan gitu, nggak masuk hitungan. Udah dari 15% sekarang 11 nggak masuk hitungan. Yang penting itu dioptimalkan. Jadi banyak sekolah itu ketika mohon maaf ya saya ketika mau akreditasi, sebelum akreditasi itu nggak ada apa-apa. Saat akreditasi tamannya wapi, aksesoris hari tamannya nanti laptopnya nanti dari gitu. Padahal ini orang nanggung gitu. Tanaman ini punya kaki sendiri. Alhamdulillah. Standar yang baru SMP baru Bapak Ibu. Ya. Ini beberapa perubahan ya. Ini tambah tadi 2 tadi standarisasi CP-CP-nya tadi ya. CP standar proses itu PM, standar player masih tetap dalam pembiayaan ya komponen dan prinsip pembiayaan. Standar SKL. Ini pun kalau cantumkan beberapa regulasi. Nanti jenengan bandingkan itu dijari. Itu dijari dari gawe lebaran bawa namanya meli gawe kali konco-konco ning sekolah beda penat deh. Dan dalam makasih kurikulum kan paling tidak itu. Jajar kan semua. Karena masih iki, yo saiki jajarke piran di go lu 4 5 jajarno. Apa bedane? Ini wis dhewe iki. Jenenge kok pinter dhewe kok iso. Nggih, jejer iki Mas. Apa bedane antara nomor 23, 5 ini kan berubah-ubah itu Mas. Apa bedanya antara standar iki dan di sini apa perubahannya? Itu kita ampuh ya. Fungsinya
sebagai acuan. Jadi SKL itu karena spek yang akan dihasilkan itu seperti ini, spek produk itu, maka bagaimana cara menghasilkan produk itu? Sehingga muncul SKL itu sebagai acuan untuk mengembangkan standarisasi proses penilaian tenaga, sarpas, pengeluaran maupun pembiayaan. Itu jadi menentukan ini obat seperti ini kudunya obat, gitu loh. Nek konsekuensinya ini, karena ini kan sebagai ujung dari produk ya. Ketika ini berubah, kan kudunya ini berubah kabeh, gitu loh. Era berubah kan lucu, gitu loh. Gitu. Ini protes apa? Kudunya berubah. Ketika standar produk itu berubah, kudunya proses yang mengirimi untuk itu kudunya berubah. Kudunya loh. Era berubah malah bahaya. Nah ini di beberapa negara berbeda-beda. Kalau di Jepang itu hanya 2, yaitu standar guru dan lulusan. Jadi lulusan minimal kayak ini, guru minimal. Jadi saya dikontrol gurunya. Gurunya top, wes pokoknya apa bisa mewujudkan gitu loh. Gitu loh. Ya, di Cina mau cici standar lulusan rock, ya sakarmu, lewat ulang sakarmu, atau belum karmu sarpasnya sakarmu. Tak bisa kontrol lulusan minimal seperti ini. Mereka menjaga keras lulusan itu. Dan kalau top teman mas, SMK ini, kalau SMK jurusan otomotif, waduh kemampuannya minimal sama. Di Indonesia kan enggak. Sehingga SMK kan itu teknik kendaraan ringan otomotif, sekolah sastra otomotif. Ketika lulus ini kurang masuk jurusan otomotif, sepeda motor ini kok dia selesai. Lucu banget itu. Jadi di sana, oke, tak close itu, yang penting kamu udah terserah mau ngajarnya gimana terserah. Itu keras banget di Cina keras. Dan Mbak Ayu saya itu gawe di Cina. Ketemu Xi Jinping itu kesalahan ya. Anak buahnya sih itu sangat keras sekali, keras. Karena ini dijaga ketat sekali. Di Indonesia kan iso juga ketat ini. Betul? Agar UN-nya yang lulus kok banget sih lulus. Akhirnya standar gitu. Pada lulus ngomong sekolahan itu. Belum, ya nggak? Sana sangat ketat. Pokoknya orang ini tidak lulus. Ya. Polisi saya ngomong kurang duit, tolong saya ini dan jadi 300 juta tadi. Kadang kita tidak sungguh-sungguh menjaga standar. Jadi polisi ya orang standar. Saya ini kira-kira ya nek cabai ini minimal 700 juta. Jadi butuh bumbu itu. Dulu keluarga polisi abeh. Jadi bapak gua itu wong Polda Jateng. Jadi aku yang ngejar sampai bojo. Itu berhasil benar. Oke, ini standar itu sangat ketat. Di Bintan juga fokus pada standar GTK. Guru di sana itu gajinya paling tinggi. Nomor 2 baru dokter, nomor 3 hakim, nomor 1 guru. Karena guru itu seperti wakilnya Tuhan, seperti Nabi lah gitu ya. Jadi ini, ya. Ini lalu ini sudah tadi ini SKL itu ada SKL PAUD, SKL Dikdas, Dikmen, Dikdas itu harus di ini, SKL Dikmen, Dikmen umum dan Dikmen jurusan. Yes. Standarisi. Wes ngerti kabeh. Wes sampai ngerti kabeh ya. Dah ya. Oke, cek ini isinya apa. Ini ruang itu perbedaannya ya. Kalau pilah-pilahkan dari permen itu
Nek PAUD lingkup fokusnya itu nilai agama, moral, Pancasila, fisik, motorik, kognitif. Nek didas itu ini, dikmen ini, muatan tambahnya ini, gitu loh. Jadi nek cah PAUD itu yang penting moral, gitu loh. Agama, moral, nilai-nilai Pancasila, fisik, motorik. Nek PAUD Indonesia apa diajari apa? Moco, apa ke doa, artinya radong. Padahal kiai ini nek belum lo kiai ini kok harus berdoa, belum doa loh maksudnya. Harus berdoa sih, orang amin doa loh kan? Harus doa terus. Tak nih kiai ini kan belum doa lah harus ya. Padahal tak TK malah buat mengamalkan. Lalu akan ini. Ya tak? Ini didas ini, ya. Wasanan jadi, ya. Jadi dibuat grafik itu fondasi pertama itu memang moral, karakter. Karakter itu gambar ini bisa bergambar ini. Bisa bergambar nih mas. Software ya? Ini dua itu lah jeriknya berapa? Jeneng sing nom abangnya dilai. Duit langsung mulai. Duit orang bener mana? Jadi ini Bapak Ibu. Jadi kesuksesan orang, sukses, pinter, masuk surga neraka itu hanya efek dari karakter yang tadi. Misalnya tak tahu jalan lagi, oh bisa jadi PNS ini dia sukses gitu. Apa itu? Enggak, itu kan puncak dari prestasi ya. Kancane, bali sekolah udah dolanan kadang apa, jenengan belum sinau begini, jenengan belum sinau apa, soalnya udah HP. Ya kan, pas seleksi PNS, dia ada dong HP ngombe, jenengan dikira berdoa, sinau gitu kan. Ini mana sekolah ini? Jadi sukses itu hanya sebenarnya impact tuh ya. Jadi mendidik orang itu nggak usah ribet-ribet. Semuanya bocah itu disiplin, tertib, kok sukses dewe kok bisa dipikir kok. Wah, bisa dipikir. Ini utang ya dipikir. Ini out ya, out. Ini out. Ini mas. Duit langsung. Kurang kasih gitu ya. Apa ini mas? Abang lah ya. Jadi ini ya. Ini mur ini masih cepat namun ini jadi nih menuju umur besar itu karakternya tuh gini kudunya di umur 0 tahun kalau bisa minus ya hamil dulu hamil nih berapa yang 1 tahun nih yang 1 tahun berapa nah itu karakternya kudu dibina apa saya su wong wis angel nek kon jenengan nek sepeda ora sudah kan tenan modele aku angel dari apa RPM iki diobat bon ora berubah sing bener ini karakter ini Berubah sih. ini karakter Kayak ini. Kayak ini. korban ini gue kata kedua tapi lepas Raiso apa nih ya ini pengetahuan itu sendiri lagi pengetahuan ini itu loh ini mandek nih itu loh ya mandek jadi pengetahuan itu nih cilik rasa pengetahuan kalau ciri-ciri di Indonesia mah dibloki pengetahuan pokoknya itu
nama-nama malaikat, sifat-sifat Tuhan, tahfidz, padahal ragil nanti ini. Jadi jenengan tahfidz itu artinya padha karo maca bahasa Inggris itu. When you wake up every waktu padahal jawabannya nang bener. Jadi apa dia sini ngadilnya kok. Arah artinya. Ada. Ada marai ngirim benar-benar kantor pos orang. Ini ilmu ya. Kira-kira itu. Jadi itu udah benar itu, udah benar. On track. Sudah bisa melaras kabeh. Ini muatan wajib, gitu ya. Ruang lingkupnya sifat itu ya dari CP, dari STPPA, standar tingkat kebijakan pembangunan. Das itu ini, tipe ini. Dan dan itu peringatan untuk istirahatkan puasa. ya. Untuk surat itu untuk apa? Mengingat apa? Tapi bagaimana saudara bisa mengingat belum pernah bertemu? Dari budaya. Ayo dijawab. Bisa ketemu orang, bisa ingat orang, tapi belum pernah bertemu. Bisa. Maka sahabat itu setelah menyaksikan harus sholat. Oh, menyaksikan mau sholat apa boleh? Aku di kantor dulu Mas Edi. Di kantor ngomong bahasa di sana. Itu biar saudara itu mikir nanti sholat itu. Jangan nyaksikan belum? Belum. Padahal kemana kamu melihat adalah dari Allah itu ya. Katanya bersinar sekarang. Satu prosesnya perlu ya, merencanakan, melaksanakan, menilai, gitu ya. Nih standar proses itu ya berubah, gitu ya, berubah mengikuti seleranya Riko. Padahal esensinya kemudian sama, sejak dulu sama kan prosesnya kan sama. Guru yang mulang ya minggu CL itu, mulaian contoh latihan. Tapi memang ini harus berubah karena fokusnya lebih ke performance, bukan penguasaan konten. Jadi lebih ke apa? General competence. Dulu itu penguasaan konten, dulu itu penguasaan konten, penguasaan atas materi. Sekarang berubah menjadi general competence, kemampuan untuk melakukan. Beda ya? Ngerti ya gitu kan? Oh bingung. Alhamdulillah. Jadi zaman dulu menguasai IPA, ilmu pengetahuan alam. Sekarang nggak gitu, karena ilmu pengetahuan berubah sangat cepat. Sekarang itu kemampuan untuk melakukan, kemampuan untuk memahami, kemampuan untuk menganalisis. Seperti itu, kemampuan untuk melakukan. Sehingga karena bergeser paradigmanya, maka harusnya standar proses benar ya? Ini jadi dalam perencanaan tadi kudu ono aktivitas untuk merumuskan CP, cara untuk mencapai, cara untuk memilih. Isinya dokumen ini yang utama jadi ini tujuan maka penilaian. Jadi isinya memerlukan ini kan berubah jadi RPP kan ya? RPP jauh bentuknya macam-macam gitu kan? Monggo bebas. Dari yang pernah saya lihat dari apa? Saya tak sejak badan. Saya foto badan aku itu dulu pacar saya dulu. Saling mencintai. Saya mencintai badan, badan mencintai suaminya. Bisa mas, masih mas. Yang aku ngapain? Itu ya, ini isinya dokumen ini ya. Ini KPP itu minimal ini boleh dikembangkan dalam macam-macam ya. Cara untuk mencapai tujuan, kasih kesempatan, nah, untuk menerapkan materi pada problem dan konteks yang nyata. Ini kita biasanya dalam studi-studi yang di Amerika itu
waktu misalnya seseorang guru ngajar 100 menit, ternyata 80 menit itu si omong guru terus itu. Siswa tidak diberi kesempatan untuk present, untuk memberikan sehingga itu diubah sebagai ya. Lalu mendorong interaksi antar siswa supaya aktif, gitu ya. Itu supaya ada konteks sosial, kemampuan berdiskusinya dan sebagainya muncul. Mengoptimalkan SDM sumber daya yang ada, menggunakan perangkat TI ini yang hanya tambah TI ini ya. Lanjut, rencana ini sudah saya bahas. Nah, pelaksanaannya kudu interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi dan memberi. Saya kira rekan-rekan sudah semua ini. Cepat aja. Penilaian ada tiga macam. Penilaian oleh sesama guru, penilaian oleh kepala sekolah, penilaian oleh staf didik. Penilaian sesama guru itu dalam rangka sesama belajar untuk memperbaiki proses pembelajaran ya. Ini itu untuk memperbaiki proses pembelajaran yang ini. Ya, ini. Penilaian oleh kepala sekolah ya, ini untuk membangun pengelolaan pembelajaran yang lebih efektif ya, umpan balik kepada guru ya. Ini jadi fokusnya untuk memberi masukan umpan balik kepada guru supaya lebih baik ya. Intinya ini penilaian oleh peserta didik ya, ini yang dilakukan oleh anak-anak ya, oleh anak-anak yang diajar oleh gurunya tadi untuk memberikan refleksi pada sang guru juga supaya pembelajaran lebih baik. Ini lalu masuk standar penilaian. Standar penilaian itu tadi atau ya alat untuk memastikan atau mengukur apakah sudah tercapai belum kompetensi yang dipersyaratkan tuntut. Itu ada 5 langkah: menyusun tujuan, memilih instrumen, melaksanakan penilaian, diolah, dilaporkan ya. Lalu penilaian ada 2, formatif dan sumatif. Baca anunya nih, pertanyaannya cek pakai G, perubahannya di mana. Lalu sarpras itu terbagi menjadi 2 Bapak Ibu, ada yang umum sama yang khusus, gitu ya. Nah, yang umum itu ini kita tahu semua, SD, SMP, SMA, MA, juga yang ini ya sama, prasaran juga sama. Lalu ada sarana spesifik itu khusus untuk penyandang disabilitas. Juga ada prasarana spesifik untuk anak usia dini, kejuruan dan pendidikan khusus bagi disabilitas. Jadi ini ada 2 umum. Ini umum, ini spesifik. Ini permennya ini kan. Oke, pengelolaan ya. Ini kepala sekolah wajib menguasai ini. Merencanakan, laksanakan, diawasi. Rencana ini segitiga ya untuk pengawas atau pengelolaan di sekolah ya. Plan, cek gitu. Standar pembiayaan. Nah ini sebetulnya ketika itu ditetapkan secara fix, harusnya pemerintah itu tahun jatuh ya, standar pembiayaan ini karena mereka yang menetapkan pembiayaan harusnya beliau yang membiayai. Nah, bentuk tanggung jawab pemerintah itu dalam bentuk bos ya, bos B, bos PAUD dan macam-macam itu. Ini bentuk meskipun itu belum cukup ya. Lalu hubungannya beberapa instrumen. Pak, bukan instrumen kok saat ini gitu, opo-opo no tau. Itu nih, aku gue kali agitasi sih ke. Suwe jalan jalan. Nah, ini Bapak Ibu, lo jelaskan sedikit. Akreditasi itu dilihat dari 4 komponen Bapak Ibu. Akreditasi ya. Iklim lingkungan belajar, kepemimpinan, kinerja guru dan hasil belajar. Padahal kita SMP-nya ada berapa? 8, ya kan? Ada 8 SMP toh. Nah, di
instrumentasi itu harus punya 4 komponen. Si komponen iklim yang belajar itu terkait dengan pengelolaan sarkos dan isi loh. Mengandung komponen ini mengandung ini. Komponen kepemimpinan mengandung standar pengelolaan sarkos dan pembiayaan. Komponen pendidik dalam pembelajaran itu mengandung SKL, SI, proses pendidikan. Jadi harus diramu dari sini gini loh mas. Ini tiga-tiganya ini 1, 2, 3 ini diambil dari data primer ketika asesor datang ke sekolah. Ini ya, sedangkan hasil belajar komponen keempat itu asesor tidak perlu mencari, tapi cukup diambil dari data. Betul ya? Bebas. Kalau SMK ditambah dan SLB ditambah dari apa itu research study ini dari butir keputusan SMK, kesetaraan SLB, kesetaraan dari kemandirian SLB dari SLB ya. Ini mengukur SKL. Yang ini SKL ini diukur dari AN hasilnya. Jadi banyak sekolah, Pak, pulau nunggu api itu loh, dokumennya lengkap, aplikasinya bagus loh. Hasilnya jelek nih, hasil aplikasi itu karena hasil AN-nya jelek. Karena ini sumbangannya hampir 35%. Enggak nol, mungkin contoh-contoh sekolah. Jadi ini sekitar 35%. Padahal ini guru yang kelas sapi, ya kan? Kepala sekolah ya top RKAS, apa nih KOSP yang kuat gue, laporan pembiayaan yang kuat. Sekolahnya sapi rindang macam media apa nih media Adiwiyata, ya. Wes kok tetap elek. Hasil AN-nya jelek kok. Itu loh. Hasil AN kan tinggal ngedot. Ya, itu. Nah, itu si BPI gitu. Nggak ngerti, sekolahnya nggak ngerti. Aku gagal, aku sekolahnya gitu kan. Nah, ini kalau dengan rapor pendidikan, kan ada rapor pendidikan di kita ya. Ada apa? Coba dimensi ya. Ini SKL, ini proses, ini isi apa? Output, proses, input. Inputnya itu siapa? Oh, ini kan produk akhir dari balik ya. Ini produk akhir, itu SKL. Apa SKL itu apa? Yang muncul di dimensi itu mutu dan belajar, pemerhatian pendidikan yang bermutu. Nah, lalu untuk menghasilkan ini perlu proses ini. Standar isi sebagai muatan, standar proses itu cara ngolahnya, standar penilaian untuk menilai ketersampaian, standar pengolahan bagaimana cara mengelola semua sumber daya pendidikan. Ini munculnya di sini, mutu dan relevan pembelajaran, pengolahan dan pembelajaran yang faktual ini. Ya. Sedangkan input ini, yaitu kompetensi dan kinerja IPK. Oh. Lalu kalau struktur rapor itu, kalau kita cek ya di masing-masing, kan tadi ada 5 dimensi ya, A, B, C, D, E ya. Itu masing-masing dimensi itu dipecah menjadi atau diuraikan menjadi indikator level 1, indikator level 2. Sudah, misalnya dimensi A dipecah menjadi indikator level 1. Indikator level 1 dipecah lagi masing-masing jadi indikator level 2. Lalu ini kalau masing-masing dimensi ya, indikator levelnya dari masing-masing apa jenjang. Ini outcome, ini tingkat capaian performa anak dimensi A, ini dimensi B. Oke, si orang di rapor ini pemerataan akses kita jadi indikator level 2. Proses itu namanya dimensi D, ada level 1, 2 dan seterusnya. Lalu ini untuk dasmen, nah, ini kan dasar dan menengah serta SMK ya, bukan dasmu loh, dasmen. Ini outputnya adalah kualitas capaian pembelajaran siswa dimensi A dan B ya, beda levelnya. Lalu proses itu dimensi D dan E. Ini inputnya dimensi C, kinerja PTK ya. Tuh. Lalu ini sama ya. Jadi enggak, ini peta mutu. Di indikator kunci nanti diperdalam oleh Mas Dodi. Iki lebar Pak Nadim iki gawe rapor pendidikan toh.
kan rapor pendidikan itu kayak Pak Nadiem itu sebenarnya hanya mengambil unsur-unsur spesifik yang spesifik intinya ini loh. Jadi tidak semua diambil. Nah, dia waktu zaman dulu peta itu pernah ingat dulu. Waktu dia ono rapor itu jauh peta itu EDS juga mutu data mutu. Itu kan detail. Per standar detail. Standar sarkos detail banget. Meja, prasdia, ruang kelas, ukuran. Wah, hotel kabel. Wah, banget. Istilahnya nanti banget. Bahkan sampai ada data sampah barang. Jadi tak hotel. Masa apakah di sekolah terjadi nyontek? Kok itu ditanyakan pada orang tua siswa kan nggak mungkin ya? Nggak ada. Itu dulu detail banget. Jadi Pak Nadiem masuk ke kementerian, rezim ganti kabeh. Terus sebenarnya ambil sih utama pokok-pokok itu. Maka jadi 5 dimensi itu adalah unsur-unsur esensial. Hanya cukup penting-penting tok. Penting-penting tok betul rapor pendidikan. Ya, terus digawe karo AN sisan itu. Gawe karo apa itu survei karakter solidar. Yes, apa itu ngambil sing utama wae, penting-penting lah gitu. Proses bukan itu bilang karena esensialis mereka. Nah, saiki balik meneh di urai meneh lho. Kan naik materi kan ya untuk dua leksi lah. Masa lagi perubahan gitu loh. Berubah meneh. Ini disederhanakan dari sini meneh. Supaya orang DPR digaji untuk itu ya. Enggak apa-apa jadi. Gitu. Ini sekarang diurai lagi seperti ini. Rigid meneh ngoten iki, Mas. Wah, lengkap meneh saya. Mugar meneh. Tiga menit meneh ngoten iki. Oke ya. Jadi nanti muncul dalam apa, Mas? Dashboard apa kita? Portal PMP. Nanti portal PMP itu ini disederhanakan jadi 5 dimensi. Besok dipecah meneh jadi 8 SMP meneh. Dewe diganti enak. Nah kita berubah yang jadi siswa, kan? Nanti menteri gak jawabnya murid ganti staf didik. Saya ganti murid meneh. Ayo gaji menteri itu. Nah sebelum sampai situ jadi gini cerita nih, kenapa Pak Nadiem berbuat seperti itu, Pak Mukti melakukan seperti itu kenapa gitu loh. Pak Mono ini biar sih itu terjadi mantap. Tapi nggak tadi Mas. Ini namanya standar base education. Standar base education. Edukasian. Saya ini broad base. Education. Edukasian ya. Standar base education ini asumsinya tuh dulu berangkat dari revolusi industri. Itu loh, waktu orang Prancis gawe apa pun revolusi industri loh. Orang industri kudu strict, pegawai kudu iso ngene gawe standar kabeh. Bahkan dure ngene. Itu akhirnya ini merambah ke pendidikan juga. Oh, industri. Mulai kan di industri. Industri kan digawe rigid banget. Kan standar banget. Proses ngene, standar produknya ngene kan rigid banget. Nah, kuwi ditiru-tiru ke layanan gitu loh. Ke produk jasa. Kan jasa tonton kan ini kan gitu ya. Benar pengurusan SIM, masuk sekian ini jadi gitu lah. Meskipun sok ya Bu perujian tetap udah dia kan anak juga baru masih baru mangatos. Gitu ya. Terus saya tuh orang ujian mengirim foto ya saldo tangan terus ini langsung SIM dipakai nama. Kan realitasnya rasa nutup ya jasa layanan pendidikan karena standarnya detail polisi orang tinggi gitu di badan
berat badan, kecepatan lari, macam-macam juga standar rigid. Ini mantap sih, percaya karo ini. Sehingga ini di Indonesia itu muncul SMP itu 8 SMP itu. 8 SMP itu karena mereka menganut ini nekat ini kudu pakai ini. Maka karena untuk mengatur 8 SMP ujungnya itu SKL, maka untuk mengatur SKL itu kudu UN. Gitu loh, kudu. Itu sejak zamannya Daud Yusuf sampai Pak Yusuf Kala itu kudu orang ini pertaruhan kelas pertama. Lalu di sini ada 8 SMP, di sini maka dibentuk di SMP, ya kan? BSNP. Untuk BNSP loh, beda loh. Ada BNSP. Apa bedanya ini? Ini dibalik lah. Badan Nasional Standar Profesi itu dibilang nomor. Nah, jadi kan tukang kelas ini level 1 kelas ini. Level 2 kelas yang tegah. Level terakhir kelas yang juru laut. Juru lautnya macam-macam. Juru laut sing mendatar, tegak sama sing undangan. Itu level tertinggi. Jadi ada sertifikat kelas yang juru laut sing undangan. Itu wis top. Baru jelas seneng banget. Ini NSP. Nah, di pendidikan dari iki. Maka buat UTM. Nah, iki perang, ini perang beban. Ini perang, ini orang-orang kuantitatif. Itu mau sarung kuwi. Iki dolanan ISO ngono lho. Iku lho, ISO standar itu lho. Dodolan. Wong ISO iki dodolan, gawe standar dodolan, gawe sertifikat lho. Jadi pabrik iki ra nggo ISO wis mlaku. Nek wong ora do digawean, orang-orang lulusan manajemen kan gawe standar. Sertifikasi langsung ngangkani jeglek. Tak kayak standar, tak karakteristik lho. Ini dolanan iki. Orang pada. Nah, ini asumsinya bahwa dunia bergerak dengan cepat. Gitu kan? Sehingga standar itu umurnya pendek. Nah, dulu mungkin lama ya. Di radio pilih kalian ngerti itu. Antara perang antaranya menurut radio Sudiro, nanti kira nggak? Yang mana nggak ngerti? Ini orang angkat ketoprak juga loh. Kalau gue, buruk deh apa itu? Tong bajil, orang radio kan, namanya itu kan lama. Nggak ada radio nanti 5 tahun itu radio itu. Sekarang cepat sekali. Itu cepat sekali. Bahkan kemampuan itu cepat sekali. Dan ini sudah Excel. Saya ini waktu ini. PPT saya mau apa? Itu sudah. Karena itu dunia bergerak cepat, kompetensi juga bergerak cepat, maka itu broad-based education, pendidikan berbasis luas. Ini bergerak luas, karena berbagai luas cepat, maka hanya perlu dibuat CP saja. Gitu loh. Maka cukup dibuat materi esensial. Dimensi esensial saja, gitu. Ini esensial loh, esensial gitu. Gitu. Nah, akhirnya ini gawe sing dimensi esensial cukup raportnya disederhanakan menjadi dimensi itu gitu loh. Ini madhabe beda, aku ora tau sok tok wong iki. Aku pernah ikut dua-duanya. Gitu ya. Kira-kira seperti itu. Sekarang mazhabe jelas seperti cepat berubah. Apa sih string ini? Aku kurang ngerti. Saya kayak ini gitu ya, mazhabe kita. Ini perubahan itu 5 tahun. Biasa kesini lagi saya. Itu cepat sekali loh di sekarang. Cepat sekarang. Kompetensi itu. Kalau anak lulusan SMK, yang SMK itu deh, latihan caranya. Aku ini baru ngecek yang SMK Karangmojo. Apa oleh latihan apa? Itu bukan karburator, belum PVT kok. Mereka lulus ke SMK,
mobil saya pakai karburator wis ora oke. Wis ganti sekolahan latihan PPI lulus wis ora ono ganti mobil listrik. Nah, ini cepat sekali. Sehingga ini yang itu adalah kompetensi utama, kompetensi esensial. Ini madhabe nomor cepat ini. Maka keluar nomor butuh pembelajarannya pakai CP, bahkan pakai level itu kan level 1 apa mana grade ya? Pakai grade itu nggak pakai kelas itu loh. Grade 1 sampai 6 ya? Itu pakai grade, gitu loh. Jadi ini berlonggar. Kalau grade 1 itu kelas 1 dan 2 ya? Ada grade 2 ya 3 dan 4 gitu. Fase namanya. Fase itu fase. Gitu. Jadi paketnya tidak paket per kelas 1 enggak. Paket kompetensi ini gitu. Juga psikopat itu. Jadi ini menurut saya sendiri itu ini lebih cepat ikuti. Ketika gawe rigid banget kayak ini nek, jadi ciri penting mana? Karena ini akan berubah terus itu. Akan berubah cepat sekali. Jika akan ciri penting diri itu ya oke dong. Yang ramu jadi betul ya. Enak ya. Tapi nanti akan berubah dengan cepat sekali. Cepat sekali. Ini coba ya gitu. Saya ini Nokia ya. Aku Suzuki. Aku. Jadi sekarang sudah gawe Suzuki apa? Suzuki apa Suzuki? Niko kata nih mas, kalau itu mempelajari. Misalnya saya udah ya di Vario posisi sekarang ini tahun 2026 ya, 2026. Mereka itu jadi punya produk 2027 sudah punya nih, sudah siapa nih. Ketika ini ternyata Vario sudah stagnan, kok kayak gitu langsung Pak WC. Ini siap-siap produksi. Orang wah wis jelas, ayo inovasi mana? Orang pasar selek tinggal. Seperti Suzuki itu terlalu senang dengan sobnya karena apa itu orangnya ikut begitu kan terlena dengan lela suka ini belum menyiapkan produk berikutnya. Asik gitu loh. Akhirnya sobnya stagnan, wes pemelasanannya sudah jenuh, kan harus pakai produknya. Belum dulu ini. Pelayannya, pelanggannya, customer sebagai pelayan. Buat gitu. Jadi itu sudah punya simpanan ini. Jadi untuk bapak-bapak ini saya sarankan nek iso rumahnya duwe kira-kira itu wis cara iki wis ora apik ya wis buang bae. Masuk simpanan duit itu. Itu seragam gue. Mobilnya perlu melakukan serep apa mana? Pokoknya fit motor. Saya kira itu tekan-tekan nanti saya insya senang bisa membesar Bapak Ibu. Tapi kritik kita sendiri standar itu patokan sing diugemi, ya kan? Sing diugemi, sing dicapai. Ketika itu berubah-ubah di jalan, ya itu yang terjadi di Indonesia. Betul? Oke, saya ini rumah ya, kita dari rumah rancangannya rumah kayak ini. Ada, ini Pak Tukang masih udah fondasi sama semua serum. Saya ingin ada gambarnya. Itu ya, blueprintnya itu berubah. Tidak ada sustainability, tidak ada keberlanjutan, tidak ada kesinambungan. Itu yang terjadi di Indonesia itu selalu dari nol kayak bensin itu loh, bukan apa bensin itu. Dari nol ya mas ya. Jadi kapan nih? Duit itu bisa. Wes parah kan gue gancaan murah ngomong. Besar kan pak. Berapa ya?
surga dan neraka itu ya Bu nanti nek ora percaya buka surat Hud 106 107 108. Buka Quran surat. Buka Quran surat Hud 106 107. Kalau ngomong surga neraka kowe ben ngerti ada. Orang bener, Pak buka ya. Biasa ya. Itu penting loh, Bim. Oh, dari agawat dong, masih sangat kan? Saya Pak buka air, saya. Mungkin orang sakit rumah ini kan? Ini aku ini sedih. Quran surat 106 sampai 108 mungkin ya. Masalah DB masuk. Adapun orang-orang yang sengsara, mereka di dalam neraka ada. Di sana mereka mengeluarkan dan menarik nafas dengan merintih. Menarik nafas dan mengeluarkan nafas dengan begitu hidup atau mati. Saat hidup atau mati. Terus mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi. Ini kapan komentar ini belum baru terang? Kok saiki? Iya. Bahasa dia itu aku lebih Quran enggak 108. Adapun orang-orang yang berbahagia, maka tempatnya di mana? Di mana? Surga. Mereka akan di dalamnya selama ada langit dan berarti kapan? Kapan? Padahal nek Pak Kiai ngomong sok nang swarga, sok nang akhirat. Padahal apa itu? Nah, ngerti? Ngerti? Rata dibahas kan Pak Kiai. Selama ini kita hanya ngomongin sok akhirnya wong Islam goblok kabeh. Mungkin saya juga apik. Oh, warga kuburmu. Kita yang selawat ini, selawat goblok karang, goblok karang. Maaf ya, saya kira itu saya senang bisa sama-sama. Mungkin saudara sing rada ganjel ini kita. Itu aku lagi, itu aku loh ya. Itu aku loh, mau ya, mau hadir ya. Aku diawasi kalau ngomong gitu. Ini takut lagi. Nah, bingung sih. Kalau biasanya kiai itu sudah dikasih tak goblok-goblok. Ini kiai yang bertemu mati ya. Dia ada. Misalnya orang apa? Apa? Itu sekitar 600 itu kan abad ke 6 ya. Abad ke 6 itu Masjidil Aqsa, Masjidil Haram itu rumahnya. Itu baru sinagog. Kalau yang diletakkan dari Masjidil Haram, ini meresap. Mati. Ini cerita. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Mungkin saya materi terakhir kalau kaitannya agama bikin jenengan tetap pusing. Memang saya sengaja biar saudara segera bangkit si rasional. Jadi ojo goblok. Ya. Ini rapor tak kalau pakai ngopi pakai. Saya kira itu sampai ada? Oh tak nanggung. Tugas kurang. Ini ada ya. Mesti bayar tiap bulan aja. Siapa Bapak Ibu ini?
Kita jadi pelajar ya, Bro. Tiga. Satu mau sampai setengah dulu 14. Jadi matur nuwun Pak Dianto atas paparan materinya, mudah-mudahan materi ini ngobrol matur lagi. Ini matur nuwun. Ya mudah-mudahan nanti paparan dari Pak Dianto kaitan standar nasional pendidikan bisa menjadi landasan kajian teori. Ya walaupun teman-teman di sini kebanyakan struktural nih, mungkin ada 1-2 dari fungsional pengawas, tapi saya pikir kita juga tetap harus bisa punya landasan fondasi berkaitan dengan tadi desain penjaminan mutu, juga berkaitan dengan standar nasional pendidikan, karena itu sebetulnya pijakan di dasar di platform rapor pendidikan kita mengulik lebih jauh berkaitan dengan rapor pendidikan. Dan saya Bapak Ibu, ini waktu sudah menunjukkan pukul 3:30 ya. Tadi saya sudah rasa kurang lebih pukul 4 kita akhiri sesi ini, karena kita juga masih ketemu lagi besok pagi ya, besok pagi sampai sekitar siang. Makanya ini saya minta izin, ini kita lanjut sebentar ya, nggak apa-apa ya, nanti dengan sembari kurang lebih jam 4 nanti kita cukupi. Saya tidak lama, paling sekitar 20 menit cukup ya. Kemudian nanti teman-teman bisa lanjut break dan mau makan sore sudah kita kebetulan kami tadi komunikasikan dengan dapur itu, sepertinya makan sorenya tetap posisi di Prasmanan di sana. Jadi mungkin nanti jenengan atur sendiri, nanti nyenek atau langsung ke sana, atau sholat yang minat yang pengen langsung pergi gas pulang ya muter-muter. Yang penting nanti besok pagi kita ketemu lagi di ruangan ini sekitar pukul berapa? Setengah 8 atau jam 8 di sekitar. Bapak Ibu sedikit nih, di jadwal itu ada materi kaitan dengan desain kegiatan penjaminan itu di tahun 2026. Sebenarnya ini sudah pernah kita sampaikan, terutama ke pejabat struktural di Konsolida di Hotel Alana. Waktu itu dihadiri oleh kepala dinas, kepala bidang, kepala balai, seperti itu. Kita sudah sampaikan ini, tapi tidak jadi masalah nih, supaya teman-teman juga memahami beberapa kegiatan yang akan kita lakukan Bapak Ibu berkaitan untuk pengawalan kegiatan penjaminan mutu. Secara prinsip di tim Janya Mas Susianto itu ada 3 ya. Yang pertama yang A itu berkaitan dengan TKA ya, pelaksanaan pembinaan pembelajaran dan penilaian. Ini isinya kaitan dengan TKA dan juga berkaitan dengan pembelajaran mendalam koordinasi. Cuma support kita terus terang supporting kegiatan kita di BPMP tidak begitu banyak secara penganggaran, karena terutama untuk yang kaitan dengan pembelajaran utamanya itu banyak yang dilakukan oleh teman-teman dari BPDTK di kantor sebelah. Sepertinya mereka karena di sana memang fokus teman-teman media Iswara yang berkaitan dengan diklat ataupun pelatihan berkaitan dengan deep learning, pembelajaran mendalam, AI maupun coding. Kemudian untuk TKA kami masih juga koordinasikan nih, sementara yang sedang berjalan juga nih. Tetapi juga di tahun ini kita tidak begitu banyak kegiatan-kegiatan yang berkaitan langsung dengan TKA, hanya ada 1 atau 2 kegiatan yang supporting, maka beberapa kegiatan kita lakukan secara daring seperti itu.
Karena kenapa TKA tadi sudah mungkin Mas Susi singgung ya, untuk tahun ini memang hubungannya sangat erat sekali kaitan dengan itu sebagai sumber data utama di platform rapor pendidikan yang selama ini bersumber di asesmen nasional. Mulai tahun ini kan asesmen nasional sudah menyatu dengan TKA, tentu nanti rapor pendidikan yang tak rilis tahun berikutnya itu akan menggunakan data sumber dari TKA. Kemudian untuk penjaminan mutu tadi sudah saya sampaikan di B dan C. Di B itu adalah yang berkaitan dengan penjaminan mutu sampel. Kemudian yang C itu yang berkaitan dengan penjaminan mutu terkait dengan pemerintah daerah. Seperti itu. Kemudian yang untuk B yang kaitan penjaminan mutu sampel ini memang ada kegiatan. Yang pertama adalah pemetaan mutu pendidikan yang kita lakukan sekarang ini. Kemudian memang ada yang kedua itu kaitan dengan pemetaan mutu potensi sekolah model. Ini memang kita belum bisa menjalankan karena kita menunggu judis dari Jakarta. Jadi keinginan pusat memang ada semacam sekolah yang menjadi apa ya istilah sekolah semacam sekolah yang menjadi contoh untuk implementasi sistem jaminan mutu internal. Seperti itu. Mungkin kalau dulu itu kan ada yang berkaitan dengan apa ya? Dulu kan ada Boskin itu ada 3 ya, Boskin PSP, Boskin kemajuan terbaik, sama Boskin prestasi ya. Dulu kalau yang berkaitan dengan rapor pendidikan itu kan kaitan dengan Boskin berkemajuan terbaik seperti itu, terkait dengan progres dari data rapor. Tapi ini kita masih menunggu judis dari Jakarta. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan pendukung berkaitan dengan penjaminan mutu di tingkat satuan pendidikan, yaitu fasilitasi kemitraan dengan mitra pembangunan. Ini berkaitan dengan nanti kita optimalkan kombel-kombel sekolah yang ada untuk kita support supaya bisa memfasilitasi kaitan dengan implementasi sistem penjaminan mutu sekolah di masing-masing daerah. Kemudian yang kedua ada juga kegiatan supervisi implementasi penjaminan mutu pendidikan. Ini yang kita gunakan adalah supervisi ini pengawas yang saya sampaikan Mas Susi, pengawas. Kemudian ada monitoring implementasi penjaminan mutu untuk melihat rencana tindak lanjut yang sudah pengawas lakukan di sekolah binaan masing-masing. Kemudian juga ada yang terakhir itu adalah fasilitasi kemitraan dengan Pemda. Ini berkaitan dengan kegiatan penutup dari penjaminan mutu berupa pelaporan hasil monitoring dan evaluasi maupun pelaksanaan rangkaian kegiatan. Satu lagi ada kegiatan yang ini sebenarnya tidak berkaitan langsung, yaitu itu sebenarnya kegiatan C4 ya, pendampingan penyusunan dokumen jangka menengah. Ini kita nanti berharap teman-teman, jadi kami mengarahkan ini ke review renstra sekolah. Jadi harapannya seperti ini. Memang teman-teman perencanaan kebetulan ada di sini dari perencanaan dinas. Tentu renstranya sudah jadi sudah di renstra sekolah. Nah, memang ada keinginan kuat dari pengembang jaminan mutu bahwasanya sebisa mungkin kan ya memang aturan renstranya dinas itu kan harusnya diturunkan ke sekolah. Artinya visi misi sekolah itu harusnya kan juga linear dengan visi misi dari dinas pendidikan. Nah,
Oleh karena itu di kegiatan C4 ini kita berharap nanti teman-teman dari perencanaan dinas itu bisa memaparkan restranya itu. Jadi restra dinas, kebetulan kita akan menghadirkan di situ adalah Korwas. Kami berharap teman-teman Korwas bisa menindaklanjuti ke sekolah-sekolah binaan untuk menyampaikan bahwa ini loh, restranya dinas sudah jadi. Nah, tolong nanti bisa dilakukan kalau memang itu dibuat belum mobile ya dibuat restranya. Kalau sudah ada ya direview supaya itu sejalan dengan restranya dinas masing-masing, bisa ditanggapi. Artinya kalau itu dinas pendidikan kota ya kami berharap sekolah-sekolah di naungan dinas pendidikan kota itu SD SMP itu kalau punya restra ya restranya sejalan. Kalau selama ini kan kita hanya fokus di RKT ya, di rencana kerja tahunan. Tetapi sebetulnya di atasnya kan ada namanya kan bukan restra, kalau di sekolah kan RK restranya sekolah itu kamu itu Apa visi-visinya? yang 5 tahun RKJR-nya sekolah. RKJR-nya punya sekolah tuh, registranya sekolah. Ya, intinya itu yang C4 itu kita arahkan supaya ada semacam review ya. Artinya kita mencoba untuk ada review registra untuk sekolah. Ya walaupun kita tidak bisa masif ya, kita hanya bisa menghadirkan mungkin teman-teman Korwas kita berkali. Kira-kira seperti itu Pak. Kemudian yang untuk pendampingan kaitan SPM ini ada beberapa kegiatan. Yang pertama adalah kaitan dengan sebenarnya kegiatan kaitan SPM itu dari dulu juga sudah dengan terpola. Yang pertama kita itu berkaitan dengan rakortek. Ini rakortek ini des yang ini kami koordinasi dengan Bapeda Provinsi maupun di Kora. Kami memang jadwalkan, tanggal-tanggal di sini ini dinamis ya. Ada yang tanggal-tanggalnya ada yang sesuai, ada yang bergerak ya, karena ada mengikuti kegiatan-kegiatan yang lainnya. Seperti Rakotek memang kemarin harapannya April bisa dijalankan, tetapi setelah kita koordinasikan ternyata kemungkinan baru bisa dilaksanakan di minggu pertama bulan Mei. Kemudian kaitan dengan RKPD, dokumen perencanaan pemerintah daerah itu juga kemungkinan juga akan bisa dilaksanakan baru bulan Mei. Kemudian yang terkait dengan RAPBD kita jalankan bulan November. Kemudian juga ada kaitan realisasi SPM untuk kita bulan Agustus. Itu beberapa rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan di tahun 2026 dengan catatan juga kami juga mungkin teman-teman Pemda juga bertensi karena dengar-dengar efisiensi 10% ya. Efisiensi 10% akan dilakukan sudah. Cuma kami masih menunggu ya. Karena kalau untuk ini harga gara-gara perangnya si Trump ya. Karena pemerintah kan memilih opsi tidak menaikkan harga BBM. Harga BBM dipilih untuk tidak dinaikkan di tahun ini. Konsekuensi dari itu memang penganggaran di kementerian lembaga maupun dana alokasi umum kemungkinan akan kena kosong kotor. Sudah WFH sudah belum ya? Mungkin Pemda, kalau kami kemungkinan bulan ini sudah melakukan. Tapi kalau WFH kami, makanya kami juga nggak berani bikin kegiatan hari Jumat. Tentu kalau kami undang Bapak Ibu juga nggak mau hadir sini. Sepertinya kalau dirinya sepakat hari Jumat ya, karena beberapa Pemda yang lain itu ada yang tidak mau hari Jumat, hari Rabu. Kayak Pemprov Jawa Timur itu nggak mau hari Jumat.
mereka maunya hari Rabu. Kalau pendidikan kita tetap sih, ya, cuma kalau teman-teman dinas ya mestinya Jumat juga masuk. Masuk Pak. Tetap masuk ya. Jadi kalau misalkan bikin kegiatan dari Jumat itu nggak masalah. Nggak masalah ya. Hanya saat Jumat baru membedakan yang berbeda. Kami juga Sumatera juga jadi ditabrak hari Jumat nanti. Ya nanti kita coba koordinasikan. Nah, sementara ini memang kami sendiri masih menunggu di BNC, maka suratnya. Tapi kalau dari kementerian sudah ada kabar Jumat itu. Nah, walaupun kalau disuruh masuk ya harus tetap masuk. Jadi Bapak Ibu, itu beberapa kegiatan yang akan kita lakukan. Kemudian yang selanjutnya ada materi yang berkaitan dengan spesifik ya, sudah masuk ke rapor pendidikan, yaitu besok pagi itu sebenarnya saya akan menjelaskan kaitan dengan rapor pendidikan itu sendiri, pemetaan mutu pendidikan. Kemudian juga berkaitan dengan di dalam pemetaan mutu pendidikan itu nanti akan saya tampilkan portal PMP dari kementerian, walaupun akses dari teman-teman belum diberikan, tapi nanti portal PMP yang 8 SMP tetap akan saya sampaikan di besok pagi. Kemudian yang kedua berkaitan dengan tentu di PMP kan product knowledge rapor pendidikan 2026 juga akan saya jelaskan. Juga paling yang selanjutnya kaitan dengan pembangunan budaya mutu lewat SPM yang mungkin agak lebih spesifik seperti itu. Tetapi teman-teman kan secara ketugasan sebetulnya bukan fungsional yang harus menyampaikan ke sekolah, tetapi hanya kami memberi pemahaman ke teman-teman struktural bidang bahwasannya implementasi SPM inilah yang nanti akan dilakukan oleh satuan pendidikan, di samping nanti juga masih memanfaatkan dari platform rapor pendidikan. Kemudian Bapak Ibu sekalian, untuk tugas mandiri ini simpel saja. Tugas mandiri menurut saya Bapak Ibu ini menurut saya yang hadir di sini itu semuanya sudah bisa akses di platform rapor atau belum? Gini, kami inginnya yang bisa mengakses di rapor pendidikan itu kalau dari teman-teman perencanaan kan saya yakin teman-teman bisa mengakses. Tapi kalau teman-teman bidang lain, saya berharap juga bisa mengakses ini supaya tidak tergantung. Supaya nanti kalau ada rolling 3-3 itu nggak gitu, semuanya juga bisa akses. Bisa ya? Bisa. Kalau teman-teman bisa akses di platform rapor pendidikan, akun dinasnya masih punya loh. Kalau bisa, karena tadi juga sudah disampaikan oleh Mas Susi bahwasannya ada perubahan penamaan dari tahun data ke tahun rilis ke tahun data ini. Jadi penyebutan rapor pendidikan kan yang awalnya itu menggunakan tahun rilis, misal rilis 2026, tetapi sekarang kan semuanya diubah menjadi tahun data. Oleh karena itu yang rilis 2026 itu di unduhan Excel-nya itu namanya bukan 2026, tapi tahun data 2026. Oleh karena itu supaya teman-teman itu tidak kebyok, tolong Excel tahun data 2021, 2022, 2023, 2024, 25 ada 5 itu tolong diunduh semua supaya teman-teman tidak kebyok. Itu sudah disesuaikan semua namanya. Jadi tolong itu dijadikan satu. Ya, diunduh ulang supaya jenengan tidak kebyok dengan yang kemarin yang sudah diunduh. Tolong itu dimasukkan satu folder supaya jenengan yakin bahwa itu filenya sudah berbasis tahun data. Jadi kita tidak terasa sudah punya 5 Bapak. Jadi
sumber data dari Asesmen Nasional tahun 2021, Asesmen Nasional tahun 2022, 23, 24, 25. Nah, yang tahun 2026 itu nanti kan sudah tidak ada Asesmen Nasional. Itu sudah tergantikan nanti dengan TKA. Otomatis nanti mudah-mudahan tahun TKA ini akan keluar di akhir tahun 2026 juga seperti itu. Karena nanti data AKM-nya kan sudah tergantikan dengan TKA seperti itu. Tinggal nanti survei lingkungan belajarnya kan di bulan Agustus nanti akan responden dulu. Itu tolong diunduh file itu. Kemudian ini jam berapa ya? Jam 4. Saya agak nanggung ya. Sebetulnya saya pengennya teman-teman bisa mengeksplor. Jadi memanfaatkan rapor yang sudah dengan lakukan itu kan sebetulnya caranya ada dua. Cara pertama adalah mengeksplor lewat rapor pendidikan itu sendiri lewat platform. Yang kedua adalah dengan cara melakukan sorting atau sorting lewat Excelnya itu. Tulis jabatan. Jadi sudah gini aja, teman-teman tugas mandirinya mengunduh itu saja nih. Nanti ini diunduh, gak apa-apa. Kemudian tolong gini aja, tugas selanjutnya yang terutama yang unduhan terakhir. Yang unduhan terakhir itu tolong teman-teman nanti bisa pelajari, terutama kaitan dengan ini Bapak Ibu, terkait dengan sheet yang menampilkan Satpam, kan beberapa sheet di sini. Nanti gini aja, besok pagi saja nanti nggak apa-apa, besok pagi nanti kita ambil waktu 30 menit, nanti jenengan simulasikan saja untuk yang intinya sudah saya sampaikan di depan tadi, bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan itu untuk menemukan sekolah-sekolah yang sekiranya itu dalam kategori kurang atau sedang seperti yang dikatakan oleh Mas Susi. Jadi lebih bagaimana teman-teman bisa memanfaatkan platform rapor pendidikan terutama lingkungan Excel itu untuk penentuan sekolah-sekolah sasaran yang akan jenengan melakukan intervensi. Jadi sebuah aja nanti besok ada longgaran sih jam 8 sampai sekitar 10. Nanti kita ambil waktu sekitar 30 menit, nggak apa-apa, nanti coba kita simulasikan. Karena kalau saya paksakan nerangkan ini nanti 14 sampai setengah 5, nanti teman-teman mungkin yang sudah keasinan nggak nyaman, mungkin ada kepentingan yang lain. Jadi Bapak Ibu, itu gini, tugas mandirinya tolong bisa diunduh itu. Masing-masing jangan gantung ke temannya. Masing-masing individu tolong, dengan kami harap itu kan representasi dari jejak. Jadi teman-teman tolong jenengan masuk dan pastikan jenengan mengunduh sendiri. Jangan mengcopy punya temannya, supaya kami bisa yakin benar bahwa teman-teman memang punya hak akses dan bisa mengunduh 5 file itu. Seperti itu. Karena itu penting untuk kedepannya supaya tidak bergantung satu sama lain. Jadi masing-masing bidang itu bisa sendiri, tidak harus nanti tanya ke rencana, tanya ke situ, bisa melakukan itu. Mungkin masih sih. Ngapunten Bapak Ibu, ini titipan dari panitia di Pak Malik Budi Prasetyo kalian Pak Anang Iko. Ini mohon SPPD dan surat tugas di Setiasto. Anu aja di mungkin benar masih ada semuanya ya. Mas anu, jadi ada masih luas. Ada di surat tugasnya supaya ya. Apa SPPD-nya? Jadi terus yang untuk